Makanya para bapak, kalau mau menghasilkan anak-anak, melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang tenang, anak-anak yang bisa fokus, bukan hanya saat ini anak ini sudah lahir loh, tapi sejak dalam kandungan istrimu, anak ini sudah harus kita jaga. Berikan rasa aman, rasa tenang, rasa bahagia, rasa damai pada istri kamu. Kalau orang tua sebagai pilar yang kokoh dalam rumah, anak merasa apa? Rumah ini kokoh loh. Walaupun ada gempa, ada badai, ada apapun, kayak rumah ini tetap kokoh deh. Karena papa mama saya saling mendukung. Sehingga rumah adalah tempat berpulang buat saya. Rumah adalah tempat yang nyaman buat saya. Nggak perlu saya mencari kenyamanan di luar sana. Saya sudah mengerti sekarang red flagnya pacar saya, tapi saya mau membawa dia untuk membereskan luka yang pernah dia alami di masa lalu yang membuat dia menjadi red flag seperti ini. Karena saya mau mempertahankan hubungan ini. Akhirnya di sesi berikutnya si cowoknya yang dia bawa untuk membereskan luka masa lalunya. Semakin besar, akhirnya menjadi sumber infeksi dan dampaknya kemana-mana ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke sakit fisik. Apakah ada studi kasus dari sesimpel luka kecil di tubuh dan pikiran kemudian mengakar ke sakit fisik yang pernah dokter hadapi? Banyak sekali, Bilal. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang pernah ke Suara Berkelas ketika kita masih berintis dari nol. Ada Dr. Yuli. Halo Bilal. Akhirnya balik lagi dok ke Suara Berkelas. Senang bisa ketemu kamu lagi. Ya, setelah 2 tahun ya dok ya? Iya, 2 tahun, betul. Karena nih dokter sibuk banget ini. Bahkan orang udah nge-book dokter sampai tahun depan. Jadi aku sangat happy dan ada privilege gitu bisa ajak dokter lagi ke Suara Berkelas. Dok, pertanyaan sederhana. Dan ini dititipin juga oleh teman-temanku di luar sana. Yaitu ketika kita menghadapi fase ketidakpastian, terutama sekarang semua orang stres karena katanya ekonomi gak baik-baik aja, kondisi negara mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu. Dan itu berdampak bagi hari mereka, sehingga mereka gampang depresi, gampang emosian. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk lebih calm down, lebih tenang di tengah situasi yang gak pasti ini? Sebenarnya kan bukan hanya kita sendiri yang menghadapi ini ya Bilal ya, semua orang menghadapi. Dan bagaimana kita bisa tenang, kita bisa percaya bahwa apa yang semua orang hadapi dan kita hadapi sendiri, itu sebenarnya bisa kita lewati kok. Yang penting lakukan saja yang terbaik dari kemampuan kita. Berikan yang terbaik. Kecuali kita mempunyai suatu luka yang pernah kita bawa di masa lalu yang mempengaruhi emosi kita saat ini. Sehingga begitu menghadapi suatu permasalahan, kita akan ke-trigger dengan hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu. Misalnya seseorang yang merasa, saya nggak mampu, saya nggak berdaya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Karena pernah ada yang datang kepada saya, baru-baru ini Bilal, dia korban dari kerusuhan 98. Oke. Dia melihat sendiri bagaimana keluarganya dijarah habis-habisan. Sehingga sampai dia ngungsi di suatu tempat dan dia merasakan dia nggak punya apa-apa untuk melanjutkan sekolah, untuk membayar uang sekolah. Orang tuanya nggak punya. Jangankan untuk bayar uang sekolah, untuk jajan aja dia nggak punya. Dia hanya bisa melihat teman-temannya jajan di sekolah dan dia harus menahan kelaparan. Nah, di sana itu men-trigger dia yang sekarang sudah dewasa. Sekarang dia menjadi pribadi yang dewasa yang dia harus menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Sekarang dia takut, dok, saya sekarang mengalami panic attack. Kenapa saya bilang? Dulu dok, saya pernah melihat bagaimana orang tua saya dijarah, kami gak punya apa-apa, bagaimana hidup kami susah, bahkan untuk makan aja susah, untuk jajan aja saya susah. Dan sekarang dokter lihat sendiri, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dolar luar biasa melonjak, rupiah sangat hancur dok. Saham, wah anjlok banget. Jadi dok saya sangat panik, begitu saya melihat berita, begitu saya melihat bagaimana saham saya anjlok, itu panic attack langsung men-trigger saya. Saya takut, saya cemas, bagaimana saya menghadapi kehidupan nanti. Apa yang akan terjadi? Bahkan kata orang diprediksi bisa lebih parah dok. Nah itu, di sana dia datang kepada saya, kita mencari akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya adalah bagaimana dia menghadapi tragedi 98 yang membuat keluarganya benar-benar habis semua harta bendanya. Dia nggak punya apa-apa.
Nah, setelah dibereskan, dikasih pemahaman yang positif buat dia, bagaimana ternyata dia bisa melalui semua ini, bahkan orang tuanya bisa membesarkan semua anaknya, sampai dia sekarang bisa sekolah seperti ini, ternyata semua bisa terlewati. Nah, di sana dia mulai mengalami ketenangan. Dan akhirnya dia mengabarkan beberapa minggu kemudian, "Dok, sekarang saya sudah bisa lebih tenang, walaupun saya membaca, mendengarkan berita-berita tentang keadaan ekonomi di Indonesia saat ini, saya sudah lebih bisa tenang menghadapinya, Dok. Dan saya sudah tahu langkah apa yang harus saya ambil." Nah, seperti itu. Jadi bagaimana pengaruh masa lalu itu terkadang mempengaruhi seseorang, apakah seseorang siap dan kuat menghadapi keadaan seperti ini sekarang. Tapi kalau dia terbiasa untuk diberikan semangat dari orang tuanya di rumah, diberikan rasa nyaman, ketenangan, hal-hal positif, perkataan positif dari orang tuanya, hal apapun yang dia hadapi di luar sana, dia menghadapi dengan tenang. Seperti itu, begitu pengaruhnya luka yang dibawa seseorang dalam menghadapi segala sesuatu. Kenapa ya orang terlalu fokus kepada hal-hal buruknya doang? Padahal kan tadi dia sebenarnya udah melewati fase dimana, wah bisa nih aku bisa sekolahin anak, aku bisa menghasilkan uang gitu. Padahal kan kalau dilihat mungkin problemnya cuma 5%, 95% lagi mungkin hal-hal yang baik. Tapi kenapa orang hanya fokus ke titik-titik kecil itu, Dok, yang sebenarnya itu cuma luka atau trauma ya? Iya, pada umumnya kan orang begitu, Bilal. Iya. Ada satu kertas putih, polos, ada satu titik di tengahnya. Orang hanya fokus kemana? Ke titik yang Titik, kecil ya. itu. Nah, demikian juga luka pada seseorang. Luka yang pernah dialami seseorang yang membekas pada dia, yang bagi dia itu suatu trauma, itu akan terekam di dalam otaknya, dalam amigdalanya. Sehingga rekaman ini akan terus dia bawa dan akan mempengaruhi semua pikiran, emosi, dan perilaku dia di masa yang akan datang. Kalau emosi itu tidak segera dibereskan. Seperti itu. Cara simple, Dok, untuk mengenali kekuatan dari emosi kita sendiri gitu. Karena aku takut sekali kalau aku sedang baik-baik aja, dan ada sesuatu yang terjadi kepadaku, tiba-tiba aku meledak gitu. Karena semua orang tidak ingin melakukan sesuatu yang berbau kemarahan. Kayak ada orang yang marah tiba-tiba, terus pasti 5 menit kemudian nyesel gitu. Atau 5 menit kemudian ngerasa, aduh kenapa aku harus marah ya tadi. Cara simple mungkin dari cara pandang dokter ngelihat emosi, boleh dari POV, hipnoterapis atau apapun itu. Gini Bilal, karena semua orang, nggak ada tuh yang bebas dari masa lalunya. Semua orang membawa pengalaman hidup yang memberikan suatu emosi negatif pada seseorang dan mempengaruhi seseorang di masa dewasanya. Nah, bagaimana kalau kita menyadari ada sesuatu yang salah pada emosi kita, pada perilaku kita? Saat kita menyadari itu, ayo cepat kita sadari ini dan kita cari, kita evaluasi. Kenapa ya kira-kira penyebabnya? Nah, harus segera dibereskan. Jangan dibiarkan seperti orang bilang, biarin aja, waktu akan menyembuhkan segalanya. Nggak bisa. Itu seperti luka yang kecil. Kalau dibiarkan, luka ini akan semakin membesar. Lama-lama akan menjadi sumber infeksi. Masuk ke seluruh tubuh, akhirnya menginfeksi seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah sadari ada suatu masalah pada emosi dan perilaku kita, walaupun hanya sekecil apapun, kita sadari ini akan suatu hari akan semakin membesar. Kita harus segera bereskan. Misalnya, kalau bagi orang hal tersebut tidak memicu kemarahan, tapi bagi kita, kok kita kayak langsung ke trigger ya. Ya. Terus bagi orang, ucapan seseorang itu tidak membuat orang itu merasa harga dirinya dijatuhkan. Tapi kok bagi saya, rasanya menyinggung harga diri saya. Nah, kita harus mulai aware, apa ya yang terjadi? Kenapa saya? Seperti itu. Berarti luka itu atau let's say trauma itu kan bukan fokus ke kejadian buruk di masa lalu, tapi setelah kejadian buruk nih kita punya luka kecil apa? Nah, orang fokus kepada luka kecil tersebut, iya. luka kecilnya yang dimana ignorance tuh bertahun-tahun gitu sampai dia nggak sadar bahwa itu berinfeksi ke mindset dia, ke kehidupan dia, dan itu bisa menular ke orang lain gitu. Iya, karena orang yang terluka kan akan melukai orang lain. Karena gini, saat kita mengalami sesuatu di masa kecil kita, belum tentu itu harus suatu peristiwa yang besar yang membuatkan trauma. Tapi hanya dari perkataan orang tua, kritikan orang tua, itu sudah berdampak kepada seseorang anak. Sehingga dari perkataan orang tua, anak ini merasa saya direndahkan, saya nggak bisa apa-apa. Seperti ada kasus Bilal, pasien saya datang, "Dok, saya ini sekarang bingung, Dok, dengan arah hidup saya nggak tahu harus ngapain.
Saya kok jadi kayak nggak punya semangat, saya nggak tahu langkah apa yang harus saya ambil. Lah padahal kan kamu sudah lulus kuliah dan mempunyai prestasi yang cukup baik. Apa yang terjadi? Nah, dalam proses hipnoterapi itu ketahuan akar masalahnya apa. Dulu masih kecil, papanya itu selalu mengkritik dia. Dia bisa berprestasi, dia bisa menghasilkan nilai yang bagus, tapi begitu sekali dia jatuh, nilai dia jelek, papanya bisa marah-marahin dia, maki dia habis-habisan. Oh. Jadi bukannya diapresiasi, apresiasi dia nggak pernah dapat, tapi begitu dia gagal sekali, papanya bisa marah-marahin dia luar biasa. Sehingga bagi dia di masa depan, dia takut mengalami kegagalan lagi. Bagi dia harus selalu berhasil dengan baik sehingga tidak mengecewakan orang tuanya, tidak mengecewakan orang-orang sekitarnya. Nah ini dalam hipnoterapi, dalam proses hipnosis kita bereskan itu. Bahwa kamu sebenarnya jangan hanya melihat satu kesalahan yang papa marahin kamu hanya karena satu kali nilai jelek. Tapi ternyata kamu banyak menghasilkan nilai yang cukup baik. Yang sebenarnya kamu punya kemampuan untuk itu, potensi untuk itu. Nah setelah itu, setelah beres baru dia berani untuk mengambil langkah, dia mulai berani punya semangat untuk menentukan langkah apa yang harus dia ambil setelah itu. Aku ingat ada studi dok yang bilang anak pintar atau anak yang berprestasi di sekolah itu rata-rata tidak lebih sukses dibandingkan yang nakal di sekolah ketika dewasa gitu. Which is itu nyambung dong. Ketika anak-anak kecil itu dipuji atau diapresiasi pas menangnya doang, pas prestasi doang, dan pas gagal kita kecewa dengan dia, sampai di fase dewasa dia takut mencoba, karena kalau dia mencoba potensi gagal tuh banyak sekali kan. Betul, betul. Overthinker itu berakal dari kayak overachiever gitu ya. Iya, betul. Makanya jadi ketakutan untuk memulai sesuatu. Gitu. Kalau kita ketemu dengan orang yang sedang di fase itu dok, sekarang aku yakin ada beberapa teman-teman yang merasa aduh aku tertinggal banget. Kok aku belum cukup berhasil ya, kok aku belum bisa banggakan orang tuaku ya. Terus berputar di kepala mereka gitu. Dan dokter ngobrol sama mereka sekarang, kira-kira mau menyampaikan apa? Ya, kamu jangan hanya melihat sisi kamu belum berhasil. Sebelum berhasilnya seperti apa sih? Ternyata sebenarnya sudah banyak loh yang sudah kamu hasilkan sebenarnya. Jangan hanya membandingkan diri kamu dengan orang lain. Tapi lihat dari versi kamu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu sudah maksimal melakukannya? Apakah kamu sudah tahu langkah-langkah apa yang harus kamu ambil? Kalau emang sebenarnya kamu sudah melakukan maksimal, ya sudah, jalanin aja. Kecuali kamu nggak berani mengambil langkah ini. Nah kita lihat, kenapa kamu nggak berani? Kenapa nggak ada keberanian itu? Nah kalau emang ada sesuatu masalah dalam emosi dan perilaku kamu, ya harus kita bereskan. Terkadang orang nggak bisa hanya menolong dirinya sendiri hanya dengan memikirkan sesuatu yang baik, yang positif, nggak bisa Bilal. Tapi dia harus dibantu oleh tenaga profesional untuk mencari akar masalah. Kenapa? Selalu punya pikiran ketakutan pada dia. Seperti itu. Ada orang yang ignorance, aku juga sempat di fase ignorance dok, kayak kok orang-orang pada punya mental health problem semua dan aku masih baik-baik aja gitu. Kalau ada orang yang kayak aku atau orang-orang ignorance lainnya yang merasa bahwa kita baik-baik aja, sebenarnya penting gak sih untuk ke hipnoterapis itu sendiri atau psikiater atau ke ahli? Ya nggak perlu lah Bilal. Kalau kamu merasa kamu baik-baik saja, nggak ada emosi dan perilaku kamu yang menghalangi kamu dalam menjalani kehidupan ini, ya menurut saya ngapain? Nggak perlu. Tetapi Sama kalau sekali. Tapi kalau sudah ada sesuatu hal yang kamu rasa ini mengganggu cara kerja kamu, mengganggu keseharian kamu, mengganggu relasi kamu dengan orang lain, nah itu harus kamu bereskan. Hipnoterapi juga bukan hanya untuk mencoba-coba. Kalau hanya untuk coba-coba aja, biasanya pun nggak akan berhasil. Tapi kalau kita sudah sadari ada suatu masalah pada kita dan kita mau bereskan itu, nah itu bisa lebih nyampe, lebih ketemu akar masalahnya. Tapi ada orang yang kepo dok, kayak aku kan kepo banget tuh, aku curious banget. Kayak ini gak mungkin hidup baik-baik aja gitu. Justru kita cari tahu dong, nah tanda-tanda untuk kita cari tahu itu seperti apa misalnya. Apakah aku yang ketemu orang tuh gampang ke-trigger kalau dia mancing. Atau kalau aku bekerja itu kayak kok gak produktif ya. Atau aku gampang untuk scrolling, nah kira-kira tanda-tanda apa dok? Yang dimana kadang orang ignorance kayak aku, tapi sebenarnya dia ada something yang dia gak sadari itu. Nggak ada tanda-tanda khusus sebenarnya. Oh. Tapi terkadang orang merasa apa? Saya begini ya, emang saya begini. Dia menormalisasikan karena dia sudah terbiasa. Tapi yang lebih bisa merasakan itu orang-orang sekitarnya. Si Bilal ini kalau gue ngomong sedikit aja langsung baperan deh.
Bilal ini ngomong sedikit aja langsung dia marah. Bilal ini sedikit aja merasa direndahkan. Nah itu orang-orang sekitar kita lebih bisa merasakan itu biasanya. Karena kita sendiri sudah menormalisasikan itu. Bagi kita, ya emang saya begini, itu kan normal, itu biasa. Seperti itu. Oh iya. Aku pernah ketemu orang yang kerjasama denganku dan di momen ada hal yang kita obrolin, dia ngerasa bahwa kok kamu gak respect sama aku lagi ya? Kok kamu gak menghormatiku? Padahal aku gak ngapain itu. Berarti itu ada satu hal yang dimana luka masa lalu, siapa tahu dia pernah gak dirahmati, gak dihargai, yang dimana kemudian mengakar ketika jadi orang dewasa gitu. Sehingga yang dikejar itu apa? Bisa jadi jabatan, bisa jadi sesuatu yang diagung-agungkan oleh orang gitu. Dan ketika dia di posisi itu tapi gak dia dapetin, malah kecewa gitu. Iya. Nah itu biasanya pengaruh dari masa lalu, misalnya di masa kecil ada seorang anak yang dia merasa, jadi pasien datang pada saya ya, dia merasa saat kecil mamanya itu lebih sayang sama adik daripada sama saya. Oke. Saya merasa ya karena adik saya lebih pintar dok, adik saya lebih cemerlang. Tapi kalau ke saya, mama itu bawaannya marah aja dok, bawaannya kesel aja. Sehingga bagi dia selalu mempunyai sifat rasa iri kepada adiknya. Selalu rasa dibeda-bedakan sama adiknya. Nah, begitu dia tumbuh menjadi dewasa, kenapa dia datang kepada saya? Karena dia merasa apa? Begitu punya pacar, dia merasa pacarnya kalau misalnya pergi ke suatu pameran, ajaknya temennya atau ajaknya adiknya. Dia merasa, kenapa nggak saya? Harusnya saya, dan saya. Jadi selalu timbul iri hati, jealous kepada orang. Merasa harus dia selalu yang dinomor satukan. Nah ini pengaruh dari masa lalunya. Apakah orang-orang yang di luar sana berpasangan dan posesif itu punya luka atau trauma itu sendiri? Yes, banyak sekali Bilal. Oh. Banyak sekali orang yang posesif takut ditinggalkan. Itu berasal dari akar masalah di masa lalunya, di mana dia merasa dulu itu sering diabaikan, merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Jadi walaupun sekarang dia sudah mempunyai pasangan yang sebenarnya dia rasa toksik, tapi dia tetap mempertahankan pasangan ini. Karena bagi dia lebih baik menghadapi pasangan yang toksik daripada dia mengalami kembali ke trigger sendirian, ditinggalkan, diabaikan. Sehingga dia datang kepada saya, dok, pacar saya ini toksik dok. Pacar saya ini selalu dengan kata-katanya selalu menyakiti hati saya. Orang tua saya sudah nasihatin saya dok untuk tinggalkan, tapi kenapa nggak bisa dok? Nah setelah dicari akar masalah ternyata ya itu, di masa kecil orang tuanya tuh sibuk. Papanya banyak kerja di luar kota, sedangkan mamanya juga kerja, pulang baru malam. Anak terbiasa sama mbak, sehingga pulang sekolah mau cerita, mau curhat, itu nggak ada teman buat curhat. Dia selalu memendam perasaan ini sendiri, sehingga bagi dia orang tua itu sangat dia perlukan kehadirannya. Dan dia menjadi ke-trigger dengan hal-hal yang takut ditinggalkan, takut sendirian, seperti itu. Sehingga begitu itu masalahnya dibereskan, dia kembali menjadi orang yang bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Dia bisa melihat ini orang toksik atau ini orang perlu dipertahankan. Berarti simpelnya aku sering baca beberapa postingan yang let's say ada cewek nih dari kecil itu kurang sosok ayah di rumahnya ya. Kemudian pas dia dewasa ada pria-pria red flag merayu gitu ya. Aku akan menjamin masa depanmu gitu. Walaupun refleks, dia tahu itu refleks dan ada tanda-tandanya sejak awal gitu ya. Kayak kalau makan bukan dibayarin atau even split bill ceweknya yang full bayar gitu. Dia udah aware itu, tapi dia butuh sosok pria atau ayah di hidupnya gitu. Apakah itu wajar dan pernah datang ke dokter juga? Banyak. Oh banyak. Banyak Bilal. Jadi banyak yang datang saya ke sini. Dok, saya itu sangat membenci sifat bapak saya dok. Bapak saya itu pemarah, bapak saya itu tidak menghargai perempuan, bapak saya itu sering memukul ibu saya. Tapi dok, kenapa pacar saya sekarang kok sifatnya sama papa? Tapi saya juga takut untuk kehilangan dia dok. Kenapa? Karena bagi dia, sifat-sifat seperti itu sudah familiar. Sehingga dia belajar menerima itu semua. Oh laki-laki kan emang seperti ini. Tapi dia juga takut kehilangan sosok laki-laki yang
pernah memberikan pujian buat dia, pernah memberikan rayuan buat dia. Sehingga dari rayuan itu membuat dia kelepek-kelepek gitu. Karena ini nggak pernah dia dapatkan dari sosok bapak kepada dia di masa kecilnya. Sehingga dia tetap mempertahankan hubungan ini, dia menerima laki-laki yang red flag ini. Dan tapi setelah hipnoterapi dia merasakan bahwa, dok, saya sudah mengerti sekarang red flagnya pacar saya, tapi saya mau membawa dia untuk membereskan luka yang pernah dia alami di masa lalu yang membuat dia menjadi red flag seperti ini. Karena saya mau mempertahankan hubungan ini. Akhirnya di sesi berikutnya si cowoknya yang dia bawa untuk membereskan luka masa lalunya. Seperti itu. Karena menurut aku kekerasan itu kan bisa menular ya. Aku pernah ketemu dengan temanku yang dia cerita dari kecil ayahnya itu emang kalau marah tuh lempar barang segala macam. Temanku ini tuh termasuk ke atlet gitu, atlet terkenal ya. Dan reaksi dia kalau misalnya kekalahan tim atau reaksi dia ketika tidak sesuai dengan ekspektasi atau plan dia, itu dia bakal lempar barang juga. Tapi dia nggak mau ngelakuin itu, dia nggak mau. Dan dia sadar bahwa, oh iya waktu kecil aku ngeliat sosok ayahku ya. Itu diberesin biasanya dengan cara atau metode apa? Kalau emang dari dia tuh aware bahwa aku nggak mau ini, aku emang udah mulai untuk menghentikan ini, tapi aku tanpa sadar tiba-tiba reaksi lempar barang atau teriak atau marah gitu, gimana dok? Kebanyakan orang dia bilang dia sadar, dia menahan ini semua. Dia menekan emosi-emosi yang ada, Bilal. Padahal emosi yang ditekan bukan berarti hilang. Gitu. Tapi dia akan terus menekan kemana-mana, membuat mode siaga terus, sehingga hormon-hormon kortisol, adrenalin semakin meningkat, akhirnya berdampak kemana? Ke fisik dia. Ada suatu sakit fisik yang tanpa dia sadari kok bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi sakit jantung, stroke, cancer dan sebagainya. Seperti itu. Nah makanya untuk kalau dia sudah mulai sadar bahwa dia sepertinya ada meniru sosok papa, apa yang papanya lakukan di masa lalu, segera dibereskan. Gimana cara membereskannya? Ya nggak bisa dengan secara sadar, kamu nggak boleh begitulah, kan kamu tahu papa seperti itu. Jangan ikutin, nggak bisa secara sadar seperti itu. Karena itu sudah terekam dalam alam bawah sadar dia. Sudah mengendap di alam bawah sadar dia. Sedangkan kita tahu alam bawah sadar ini paling banyak mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Nah, gimana kita menembus alam bawah sadar itu? Ya dengan hipnoterapi. Karena banyak pasien-pasien saya datang, Dok Bilal, dok, saya sudah mencoba berbagai cara, dok. Saya sudah ke sana, ke sini, minum obat dan sebagainya, tapi kenapa, dok? Saya nggak bisa membereskan luka-luka ini. Dia menangis pada saya. Dan saya, dok, nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, sampai saya mau bunuh diri, dok. Nah, dalam hipnoterapi tersebut, saya membawa dia ke dalam bawah sadar dia, menembus pikiran sadar, masuk ke bawah sadar dalam keadaan hipnosis. Di sana dibawa regresi. Ternyata yang terjadi apa? Karena di masa kecil, papanya itu selalu marah-marah sama dia, memukul dia, memberikan kekerasan pada dia, bahkan memukul mamanya. Sama yang seperti Bilal bilang, melempar barang, menghancurkan barang. Itu yang dia lihat. Sehingga sekarang ini dia sama anak juga seperti itu. Walaupun kadang-kadang dia secara sadar dia masih bisa kendalikan. Tapi ini selalu berulang, sehingga dia selalu minta maaf sama anaknya tapi berulang lagi. Nah, dalam proses hipnoterapi dibereskan seperti itu. Begitu selesai dia bilang, dok, luar biasa. Kok seperti ada sesuatu yang diangkat dari saya, dok. Saya merasa lega, merasa plong. Saya langsung kangen sama anak saya, dok. Saya mau ketemu anak saya dan saya mau meluk anak saya, mau minta maaf sama dia. Itu luar biasa, Bilal. Bagaimana kalau kita switch cara pandangnya? Bukan fokus pada anak yang trauma itu, tapi ke orang tua yang sekarang sering jadi orang tua. Karena aku sering nonton atau dokter pasti sering ketemu konten-konten yang dimana konten CCTV gitu, kayak KDRT misalnya. Sehingga kan harusnya orang sadar bahwa anak itu memperhatikan orang tuanya kan. Bagaimana istri sayang suami sayang ke istri, kan anak memperhatikan gitu. Dan itu menular sampai dia dewasa ketika dia jadi orang tua gitu. Nah ini sekarang pesan ke orang tua, dok, yang sedang menonton podcast ini gitu, apa yang harus mereka lakukan? Apakah simpel menyanyi satu sama lain, atau komunikasi ke anak itu sebenarnya seperti apa? Karena nanti anak jadi orang dewasa dan dia akan mengingat, oh orang tuaku dulu seperti ini gitu. Iya, bukan hanya masalah komunikasi, tetapi bagaimana orang tua tahu nggak sih bahwa orang tua adalah rumah pertama buat mental anak. Jangan berharap anak punya semangat juang
Kalau orang tua di rumah hanya selalu memberikan kritikan dan marahan kepada anak. Jangan berharap anak bisa dekat sama kita, bisa terbuka sama kita. Kalau kita, setiap dia cerita, kita hanya selalu menyalahkan dan menghakimi. Jangan berharap anak kita punya masa depan yang baik dalam keluarganya. Kalau saat ini kita sebagai orang tua memberikan contoh yang buruk, bagaimana peran kita sebagai seorang suami, istri, atau sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak kita. Itu omong kosong, itu nggak mungkin terjadi. Karena anak adalah peniru ulung. Teladan itu lebih diingat anak daripada hanya 1000 nasihat. Jadi disinilah orang tua harus menyadari. Jadi apa sih yang penting buat orang tua? Saya ada buat satu singkatan Bilal, judulnya peduli. Peduli. Peduli ini P itu apa sih? Memberikan perhatian kepada anak. E, punya kepekaan, empati, kepekaan dan peduli kepada anak. Bagaimana perasaan anak? D, dengarkan. Belajar mendengarkan anak. Jangan setiap anak cerita, anak curhat, hanya selalu disalahkan, hanya selalu dihakimi. U itu apa? Adalah bagaimana kita mengulurkan tangan buat anak kita untuk menolong dalam setiap apa yang dia perlukan dari kita. L, love support. Yaitu bagaimana kita bisa mensupport anak kita dalam setiap tumbuh kembang anak, dalam setiap episode umur anak. Karena perkembangannya kan beda-beda. Yeah. Dan satu lagi I, istimewakan anak dengan validasi, dengan pujian. Kalau semua ini sudah kita bisa berikan kepada anak-anak kita pasti yakinkan bahwa anak kita akan menjadi anak-anak generasi yang tenang menghadapi segala sesuatu, punya semangat juang, punya percaya diri, dan bisa merasakan bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Kata kunci sih dok, ketika anak tenang menghadapi sesuatu, ketika anak jadi orang dewasa dan dia tidak bergantung ke orang lain, dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, itu emang udah core atau fundamental dari awal dibentuk dari rumah, itu emang kuat sekali ya. Dan itu emang tugasnya orang tua juga, dan tugasnya anak juga untuk memahami bahwa kalau kamu gak dapetin itu dari orang tuamu, kamu bisa menggali potensi dirimu dan kamu bisa pelan-pelan merajutnya untuk perkembangan dirimu sendiri. Dan yang jadi problemnya, kamu gak dapetin itu dari orang tuamu dan kamu mengemisnya dari orang lain. Sehingga akhirnya dikecewakan lagi dan akhirnya desperate. Itu tuh kayak bola salju bagi banyak orang yang aku temui sih. Ya nggak bisa Bilal, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa bilang, kamu sudah nggak dapatkan itu dari orang tua, ya kamu jangan mengharapkan dari orang lain lagi di masa dewasa kamu. Nggak bisa. Luka yang dia bawa ini bukan semakin sembuh, tapi luka ini akan semakin besar. Begitu dia ke-trigger lagi dengan hal-hal yang mirip dengan apa yang orang tuanya lakukan kepada dia. Jadi harus disembuhkan luka ini. Jangan sampai luka ini seperti yang tadi saya bilang, semakin besar, akhirnya menjadi sumber infeksi dan dampaknya kemana-mana ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke sakit fisik. Apakah ada studi kasus dari sesimpel luka kecil di tubuh dan pikiran kemudian mengakar ke sakit fisik yang pernah dokter hadapi? Banyak sekali Bilal. Ada pasien datang kepada saya, dia seorang yang sudah punya jabatan tinggi, seorang perempuan, tapi dia punya suami yang seperti menurut dia seperti benalu. Nggak bisa sebagai provider di rumah, bahkan memberikan kekerasan pada dia, sehingga sejak perkawinan dia mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Dia sudah capek, tapi juga melihat suami yang kasar kepada dia, bukannya mendukung dia. Tekanan-tekanan ini semakin hari semakin membesar Bilal. Sampai suatu hari dia datang kepada saya, dia mengatakan dia terkena kanker rahim. Dan dia merasa ini ada sangkut pautnya dok, karena selama perkawinan saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saya nggak pernah merasa dicintai oleh suami saya. Nah inilah akibat emosi-emosi yang ditekan, yang tidak pernah dibereskan dan tidak pernah diselesaikan. Kalau yang simple itu sebenarnya sakit GERD Bilal. Sakit GERD gimana orang sering kali, dok bolak-balik saya sudah ke dokter, saya sudah berobat, tapi kok kenapa dok GERD saya nggak sembuh-sembuh. Bahkan akhirnya dokter internisnya merujuk dia kepada saya. Merujuk dia kepada saya karena sudah diobatin bermacam obat kok nggak mengalami kesembuhan.
Sepertinya ada sesuatu pada anak ini. Bahkan tidak hanya satu anak, ini 2 anak dalam satu keluarga mengalami hal yang sama. Nah, saat sudah wawancara, kita mengetahui masalahnya, ternyata dia mengalami selalu kecemasan. Karena dia melihat bagaimana pertengkaran-pertengkaran sering terjadi di rumahnya. Orang tuanya selalu berantem, mamanya selalu mengeluh, selalu melaporkan hal-hal negatif tentang papanya. Sehingga bagi dia, menjalani kehidupan ini sesuatu yang menakutkan. Kehidupan dewasa adalah sesuatu yang menakutkan buat saya, Dok. Sehingga kecemasan-kecemasan selalu timbul pada anak ini. Dan akhirnya membawa kepada penyakit GERD tersebut. Nah, setelah dibereskan, setelah dia memasuki sesi hipnoterapi, ini anak ini mengabarkan, "Dok, benar-benar saya lepas sama obat GERD-nya." Dan internis tersebut pun mengabarkan kepada saya, "Dia sekarang nggak pernah datang lagi loh ke saya, gara-gara saya rujuk ke kamu," katanya gitu. Seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya kasus di mana karena sakit fisik kita itu bukan solusinya di obat fisik atau penyembuhan secara fisik ya. Ya betul. Oh. Karena gini Bilal, saat kita mengalami suatu masalah emosi negatif pada hidup kita, emosi negatif yang kita pendem ini bukannya menghilang loh. Dia akan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam tubuh kita. Hormon kortisol, adrenalin meningkat. Otot-otot semakin menegang. Denyut jantung semakin berdenyut keras. Tekanan darah semakin meningkat. Dan ini akan berdampak kemana-mana. Stroke, hipertensi, penyakit jantung. Wah, kemana-mana semuanya. Seperti yang ada orang, kalau kita sering menanggung beban dalam keluarga, kita sering merasakan sakit pada bahu. Ya, sering memendam kesedihan, sakit pada liver, ketakutan-ketakutan kepada ginjal kita, kecemasan-kecemasan pada ulu hati kita, pada lambung kita. Nah, ini semua sebenarnya benar ada kaitannya. Maka jika kita sadar ada suatu emosi negatif pada kita, yuk segera dibereskan. Jangan sampai ini menekan kemana-mana dan timbul pada sakit fisik. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk, jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak, kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment, kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. Sebenarnya tubuh kita pinter, tubuh kita tahu bahwa apa yang terjadi ya. Misalnya kayak tadi kecemasan, misalnya GERD atau kan itu sebenarnya nggak terhubung, tapi dari kepala terus ada otak kedua kita katanya, itu kan saling terhubung sebenarnya. Ya kan secara neuroscience ada, ya kan, karena dari mental yang mengalami masalah, timbul emosi, timbul stres, timbul hormon stres keluar, adrenalin keluar, nah itu pengaruhnya ke situ. Bahkan ada yang pernah bilang kalau stres atau kecemasan yang dialami oleh orang tua itu kan menurun ke anaknya, diwariskan ke anaknya. Terutama orang tua atau spesifiknya ibu yang sedang mengandung. Yes. Kalau ibunya stres ketika mengandung, maka dampaknya akan negatif kepada anaknya gitu. Apakah itu valid? Atau dokter juga pernah mengalami fase-fase ketemu dengan klien seperti itu? Banyak, Bilal. Banyak. Jadi ada seorang ibu yang dia bilang, "Dok, anak saya didiagnosa ADHD, Dok." Tapi sebagai hipnoterapis saya tidak membawa diagnosa, saya hanya melihat gejala yang ditimbulkan oleh si anak. Jadi seperti apa, Bu? Anak ini gak bisa duduk tenang di sekolah, Dok. Anak ini seperti selalu kayak gak bisa fokus dalam belajar. Dari kapan? Dia bilang, ya semenjak sekolah ini gurunya melaporkan, baru saya tahu, Dok. Nah, terus saya tanya, apa yang terjadi saat ibu mengandung dia?
Langsung ibu itu menangis. Wah dok, saat itu dok, saya dalam tekanan dari mertua saya. Dan suami saya memihak pada mertua saya. Jadi saya sendirian merasa di rumah itu dok. Sedangkan saat itu saya sedang mengandung. Tapi boro-boro dapat perhatian dari suami, boro-boro dapat elusan dari suami kepada perut saya, boro-boro diberikan doa-doa atau senandung yang menenangkan anak saya. Tapi yang ada setiap hari saya menangis. Setiap hari saya stres, bahkan rasanya saya mau bunuh diri, mau menggugurkan kandungan saya dok. Nah itu yang terjadi. Sehingga bukan hanya anak ini yang melakukan sesi hipnoterapi. Si ibu ini pun saya anjurkan untuk membereskan luka yang pernah dia bawa. Yang masih membekas pada dia, yang bahkan masih bisa dia berikan kepada anak-anak. Karena dia menjadi ibu yang jadi mudah marah. Wow, itu deep sekali sih. Itulah pentingnya support dari suami ya. Which is Yes. di bawah tekanan. Dan even suami gak sadar bahwa ketika istrinya stres, dampaknya ke anaknya. Dan ketika anaknya juga bertumbuh dan berkembang ya dampak stresnya juga dialami oleh ibunya lagi gitu. Iya. Yang dimana harus menghadapi anaknya Iya. yang tadi kayak ADHD atau nakal gitu ya. Makanya para bapak, Iya. kalau mau menghasilkan anak-anak, melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang tenang, anak-anak yang bisa fokus, bukan hanya saat ini anak ini sudah lahir loh, tapi sejak dalam kandungan istrimu gitu loh, anak ini sudah harus kita jaga. Berikan rasa aman, rasa tenang, rasa bahagia, rasa damai pada istri kamu. Sehingga hormon baik ini akan juga mengalir kepada anak. Banyak diberikan, misalnya istrinya ngidam ini, yuk diturutin. Diberikan rasa damai. Anak sering dipeluk, dielus di perut ibunya. Diberikan doa-doa yang baik. Ya. Diberikan nyanyian-nyanyian rohani yang baik. Itu berpengaruh banget Bilal. Ya. Sehingga saat anak ini lahir, anak ini menjadi anak yang tenang. Anak ini menjadi anak yang percaya diri. Nah, lakukanlah sejak dalam kandungan, bukan hanya saat anak sudah lahir. Atau suruh dengerin suara berkelas kali dok. biar mindsetnya makin berkelas dari kecil ya. Benar. Kalau misalnya orang yang masih nonton podcast ini sampai di menit ini, tapi mereka masih nggak tahu cara mengelola atau nge-manage stres gitu. Karena aku yakin orang-orang yang di fase stres, depresi itu sering banget ketemu dengan dokter Yuli dan dokter sering suggest sesuatu ke mereka gitu. Tapi sesuatu itu seperti apa misalnya mengelola stres, terutama mungkin ada ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya sedang menonton ini gitu. Dan mungkin lagi di fase suaminya tidak berpihak kepada dia. Mungkin mereka mau dengar langsung dari dokter Yuli gitu. Cara mengelola, cara nge-manage stres secara simple dan actionable. Sebenarnya ada satu kata sembuh. Sembuh, apa itu sembuh? Sembuh juga ada singkatan Bilal. Pertama kita sadari, ada suatu emosi apa ya negatif yang masih mempengaruhi kita saat ini. Evaluasi. Kira-kira akar masalahnya apa ya? Di mana ya trauma itu pernah kita dapatkan? Mencoba memahami. Kita masuk kembali kepada masa tersebut, kita mencoba melihat kejadian tersebut dari sudut pandang kita yang sudah dewasa. Mungkin kalau kita berlaku sebagai ibu kita saat itu, mungkin kita akan seperti itu. Karena ibu sedang mengalami tekanan atau contoh-contoh negatif dari orang tuanya. Terus B, apa itu B? Buang kemarahan. Buang semua emosi negatif tersebut, buang semua dendam. Kalau semua itu masih nggak bisa, yuk kita ulurkan tangan kepada tenaga profesional untuk membantu kesembuhan. Healing. Healing itu bukan berarti kita menjadi sempurna. Tapi healing adalah proses pertumbuhan untuk kita semakin lebih baik. Sehingga vibrasi kita, energi kita, aura kita bisa menularkan pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita merasa nyaman saat di dekat kita. Tapi untuk sebagai simpelnya, perlahan-lahan. Coba saat kita mulai mengingat ada suatu permasalahan, ada emosi negatif, ada stres yang kita alami. Jangan diikutin, jangan didramatisir. Jangan langsung menjadi overthinking, mikirin nanti begini, nanti begitu, jangan. Cukup duduk tenang dulu. Tarik napas perlahan-lahan, hembuskan. Saat kita menarik napas, kita bayangkan energi positif yang dari Tuhan, itu kita hirup. Dan saat kita hembuskan nafas, kita buang
semua hal-hal negatif yang mengganggu kita, yang membuat stres pada kita. Itu pertolongan pertama. Dan kita jangan ikuti itu semua sehingga kita distract bayangan-bayangan yang makin membuat benang kusut ini, kita distract dengan kita grounding, yang kita melihat ke sana ke sini, kita melihat 5 hal di depan kita sentuh 4 hal di depan kita cium 3 hal, kita dengarkan 2 hal, dan katakan bahwa saya sekarang ini saat ini sedang baik-baik saja. Kita nggak perlu terlalu memikirkan masa depan atau apapun yang belum terjadi. Seperti itu. Tadi saya mikir banyak teman-teman atau orang yang saya kenal, the way mereka meluapkan stres itu beda-beda. Ada orang yang meluapkan stresnya dengan justru bekerja makin keras tuh. Kayak aku stres, justru aku mau menghabiskan waktuku sebanyak mungkin di kantor. Karena mereka tidak nyaman kalau ada waktu di kebosanan gitu. Ada orang yang ketika bosan main HP dan scrolling, which is stress juga gitu. Nah, aku mau gali ke POV orang yang udah stres malah makin nyari kerja keras-kerasan sampai ke fase mereka opname, sakit gitu ya. Pasti pernah dong ketemu orang seperti itu, dan penanganannya seperti apa harusnya? Orang yang seperti itu sebenarnya juga dia membawa luka dari masa lalunya, Bilal. Jadi bagaimana kita bisa melihat orang yang punya ambisi yang sehat sama ambisi yang gak sehat? Kalau orang yang punya ambisi sehat, orang yang workaholic, tapi dia masih punya untuk me time, untuk beristirahat sejenak, itu masih sehat, Bilal. Tapi kalau bekerjanya sudah tidak punya me time lagi, bagi dia untuk me time adalah buang-buang waktu, bahkan hanya men-trigger luka-luka dia. Berarti ini ada sesuatu yang harus dibereskan. Kalau enggak, ya ini berarti mode badan dia, tubuh dia siaga terus. Ini akan merangsang hormon kortisol, adrenalin terus meningkat. Tinggal tiba-tiba berdampak kepada fisiknya. Jadi ada seorang ibu datang kepada saya membawa suaminya, dok, suami saya ini udah pasang ring 5, dok. Suami saya ini, dok, nggak bisa ngomongin, dok, bandel banget. Tiap hari kerja sampai malam, sudah pulang pun masih jawabin dan sebagainya. Kayaknya kok nggak pernah ada istirahatnya. Saat kita ajak liburan, dia bilang, ya jangan dong, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Kalian liburan aja sendiri. Sampai akhirnya dipasang ring 5 tersebut, baru suami saya sadar. Tapi bagi dia, kenapa dorongan untuk bekerja ini selalu ada? Ketakutan-ketakutan untuk diam ini selalu ada. Makanya dia bawa suaminya ke hipnoterapi kepada saya. Nah, saat di ruang hipnoterapi, saat proses wawancara dan kemudian dalam keadaan hipnosis di bawah regresi, ternyata akar masalahnya adalah saat masa kecil mereka mengalami kehidupan ekonomi yang sangat sulit. Bapaknya galak kepada mama. Ya karena mungkin bapaknya mengalami stres. Kerjaan susah, uang gak ada, jadi mudah marah kepada istrinya. Sehingga sang istri pun selalu merasakan bahwa kamu kalau sudah besar harus cari uang yang pintar. Kamu jangan sampai mengalami hidup seperti ini. Kamu lihat mama mau beli apapun gak bisa. Mama mau menolong orang tua mama, gak bisa. Mama hanya bisa menangis, hanya bisa memendam itu semua. Dan ini sering dia lihat setiap hari. Pertengkaran orang tua, laporan mamanya, dan sebagainya. Sehingga bagi dia harus survive. Waktu sangat berharga buat saya. Saya harus menghasilkan banyak sehingga tabungan ini selalu aman. Sehingga saya tidak mengalami apa yang orang tua saya alami di masa lalu. Nah, dalam hipnoterapi kita memberikan sugesti positif, kebijaksanaan pada dia. Sehingga berapa lama kemudian ya si istrinya mengabarkan, dok sekarang suami saya sudah bisa membagi waktu dengan baik, dok. Bahkan dia mengajak kami mau liburan, dok. Yang luar biasa, karena dia sudah menyadari bahwa bukan itu loh sebenarnya yang dicari. Apa artinya kalau dia harus capek-capek seperti itu tapi akhirnya akan berdampak kepada sakit fisik dia dan dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang akhirnya hidup lebih susah daripada yang dia alami. Seperti itu. Menarik, dok, karena dari awal kita bahas sampai sekarang akarnya tuh dari rumah dari tadi. Yes, betul. Dan aku tahu dokter dan anak dokter dan keluarga harusnya cemaran enggak semua orang bisa dapetin akses itu gitu. Pertanyaan sederhana ya sebelum kita masuk ke ini, yaitu
Kenapa ya gampang sekali ke-trigger atau sensitif sama keluarga kita sendiri ya? Banyak orang-orang di luar sana yang DM secara berkelas kayak, kenapa ya aku kayak sama adikku sendiri tuh nggak akrab, sama orang tua aku sendiri kayak gampang banget ke-trigger marah segala macam. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, Dok? Kenapa sama yang sedarah, yang keluarga kita sendiri itu justru semakin kita sensitif gitu? Ya, sebenarnya itu kembali lagi Bilal, kembali lagi bagaimana pola asuh orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Saya 4 anak Bilal, tapi puji syukur keempat anak ini akur. Kalau yang satu mengalami sakit, seolah semuanya mengalami sakit. Semua saling mendukung, semua saling support. Kenapa? Karena sejak kecil kita sebagai orang tua tidak pernah membeda-bedakan mereka. Kita tetap berlaku adil. Kita selalu mengapresiasi mereka. Semua sama. Kita hanya melihat bukan kekurangan dari masing-masing anak. Tapi kita melihat masing-masing anak kan nggak hanya harus baik secara akademis Bilal. Tapi setiap anak punya keunikannya sendiri, punya kelebihannya sendiri. Nggak di bidang seni, nggak di bidang apa. Dan kita bisa memberikan pujian itu pada mereka masing-masing. Keunikan dari mereka masing-masing. Sehingga setiap anak merasa diri dia berharga, merasa diri dia dicintai. Jadi nggak ada alasan untuk dia untuk membenci saudaranya, iri kepada yang ini, ataupun marah kepada orang tuanya karena diperlakukan tidak baik. Seperti yang tadi saya bilang bahwa orang tua adalah rumah mental pertama buat anak. Kalau orang tua bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, apalagi orang tua pasangan suami istri bisa menjadi pilar yang kokoh di dalam rumah. Kalau orang tua sebagai pilar yang kokoh dalam rumah, anak merasa apa? Rumah ini kokoh loh. Walaupun ada gempa, ada badai, ada apapun, kayaknya rumah ini tetap kokoh deh. Ya. Karena papa mama saya saling mendukung. Sehingga rumah adalah tempat berpulang buat saya. Rumah adalah tempat yang nyaman buat saya. Nggak perlu saya mencari kenyamanan di luar sana. Belum tentu baik. Kalau pergaulannya ternyata yang buruk, malah membuat anak ini semakin terjebak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi rumah, ciptakan fondasi yang kuat, akar yang kuat. Kalau rumah ini memberikan kehangatan, rasa tenang, rasa nyaman, percaya deh, anak kita di luar sana akan tenang menghadapi segala sesuatu. Anak kita berani mencoba, tidak takut mengalami kegagalan. Dan bentuk rumah yang kokoh tadi sesimpel kekuatan dari komunikasi ya. Bukan komunikasi aja Bilal, tapi bagaimana anak melihat relasi suami istri yang bisa saling sweet, saling romantis, saling memuji. Bukannya satu orang tua ngomong sama anaknya ini, tuh lihat papa kamu, kerjaannya begini, jangan sampai kayak papa. Image negatif dari pasangan diberikan. Yang satu lagi ngomong, jangan kayak mama itu begini, jangan cari istri kayak mama. Image negatif lagi tentang mama. Tapi yang mereka lihat, mereka saling memuji, saling berpegangan tangan, saling romantis, saling memberikan pujian, saling mendukung. Bagi anak, inilah contoh yang baik. Saya pun akan menjadi seorang laki-laki seperti itu. Bilal, seorang laki-laki akan memperlakukan istrinya tidak sama dengan cara dia memperlakukan ibunya. Tapi seorang laki-laki akan memperlakukan istrinya seperti ayahnya memperlakukan ibunya. Jadi jangan salah dalam men-treat istri kita. Kalau kita mau anak kita kelak bisa mempunyai keluarga yang harmonis. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang.
3 pertanyaan dokter dari teman-teman suara berkelas. Siap. Pertanyaan pertama dari Dilo DGJ. Dok, solusi cinta pertama kalau habis di orang pertama gimana ya dok? Wah, berat tuh. Jadi habis di orang pertama nggak mungkin membuka cinta lagi, membuka hati lagi pada orang lain gitu maksudnya. Bisa jadi ya. Jadi nggak bisa move on. Iya, konteksnya Iya. nggak bisa move on. Sebenarnya nggak harus begitu dek, gitu ya. Karena kita percaya ya, rezeki, jodoh, mati, hidup semua sudah di tangan Tuhan, betul nggak Bilal? Ya. Nah, seandainya kamu putus dengan pacar pertama, mungkin ada sesuatu hal yang kurang baik jika kalian bersama. Mungkin Tuhan mengizinkan kalian berpisah karena ini bukan pasangan yang tepat buat kamu. Mungkin kalian masih membawa luka-luka masa lalu yang mungkin kalau dipersatukan malah ini tidak baik-baik saja. Tapi yuk coba belajar untuk membuka hati kepada perempuan-perempuan yang lain yang mungkin ini emang yang sudah Tuhan siapkan buat kamu. Yang katanya sebagai tulang rusuk dari kamu yang Tuhan sudah siapkan. Yang mungkin ini malah bisa memberikan hidup kamu lebih rasa tenang, rasa damai, bisa mensupport kamu. Jangan takut dulu kalau kita belum pernah mencoba. Jangan-jangan dengan takut move on, kita menutup pintu-pintu berkat yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita yang jauh lebih baik daripada yang hanya kita lihat sebagai pemikiran manusia. Jadi yuk dicoba. Dengan mencoba suatu saat kamu akan berkata di sana, ternyata jodoh yang Tuhan siapkan pada saya ini jauh lebih baik. Ya. Ternyata saya bersyukur bertemu dengan perempuan ini. Ternyata inilah ibu yang tepat buat anak-anak saya. Coba dahulu, buka hati. Karena orang terlalu cepat mengambil kesimpulan kali ya. Iya, terlalu cepat mengambil kesimpulan seolah rasanya hanya inilah yang terbaik buat saya. Hanya inilah yang benar-benar cinta pertama saya yang gak bisa saya bagi kepada orang lain, saya berikan pada orang lain seperti cinta yang saya berikan semua pada dia. Salah dong. Di sana masih ada banyak yang lebih baik. Hanya karena pertama kali kamu mengenal dia, sehingga kamu taunya cinta itu seperti itu. Padahal Ya, di bisa luar sana jadi. banyak hal-hal yang lebih baik lagi. Atau karena terpapar sesuatu yang negatif. Jadi kayak semua orang kayak aku udah gak baik lagi, gak ada yang sebaik dia gitu. Sehingga kita menutup diri sejak awal ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kamu tidak membuka hati bahwa di dunia ini gak hanya satu perempuan yang diciptakan Tuhan, tapi banyak perempuan lain yang bisa mempunyai sifat, karakter, dan pribadi yang lebih baik daripada yang sudah pernah kita jalin. Pertanyaan kedua dari Rizka Hamayani. Banyak dari kita yang sejak kecil itu dididik gak boleh nangis, harus kuat terus. Akhirnya emosi aku dipendam terus nih. Nah, emosi yang ditahan-tahan gini tuh kadang bikin aku stres dan sakit fisik. Cara berteman dengan emosi yang lebih sehat itu harusnya seperti apa ya dok? Iya, Rizka ya tadi ya Bilal. Benar Rizka. Banyak sekali orang tua salah dalam mendidik anaknya, bilang jangan cengeng, jangan lemah, harus kuat, jangan lebay. Sehingga anak nggak diajarkan bagaimana mengelola emosinya. Anak hanya harus menahan emosinya. Nah seperti yang Rizka bilang, akhirnya terpendam, nggak bisa dia keluarkan, akhirnya berdampak kepada fisiknya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa itu akan membuat mode siaga terus dalam tubuh seseorang dan mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin dan berdampak kemana-mana. Nah gimana biar bisa kita berdamai dengan emosi-emosi tersebut? Rizka, sedih itu bukan berarti kita lemah. Takut itu bukan berarti sesuatu yang memalukan. Menangis itu bukan berarti kita gagal. Kita boleh menangis, kita boleh sedih, kita boleh merasakan ketakutan. Itu normal semuanya. Itu hanya masa lalu kamu, masa kecil kamu, di mana orang tua yang tidak mengerti bagaimana untuk membuat anaknya kuat, tapi dengan cara yang salah. Tapi sekarang Rizka, kamu kan sudah dewasa, kamu sudah mengerti bahwa menangis tidak apa-apa, sedih nggak apa-apa, normal, wajar, takut nggak apa-apa, kita masih manusia. Justru dengan tangisan kita, air mata yang keluar, itu memberikan detoks kepada kita. Mengeluarkan semua emosi-emosi negatif sehingga tidak terpendam dalam tubuh kita. Sehingga mulai hari ini Rizka,
Kamu mau menangis silahkan, kamu mau bersedih silahkan. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Lakukan saja. Itu Tante Rizka seorang manusia ya. Seorang manusia. Kita ke pertanyaan ketiga. Heltrikal 23. Menurut dokter, bisa nggak sih menyembuhkan trauma karena pasangan? Dan aku sedang dekat dengan orang baru. Bagaimana aku tahu kalau he is the one? Maksudnya dia pernah trauma dengan pasangan yang dahulu, sehingga yang sekarang Membuka untuk orang baru. nggak takut lagi seperti pernah dia alami di masa lalu. Tapi dia kan tanya gimana cara tahu he is the one gitu. Karena bisa jadi itu pertanyaan ambigu juga kan. Kayak ragu gitu. Ya, banyak sekali yang datang kepada saya seperti itu. Dia merasa, dok, saya dulu pernah dihianati oleh pacar saya. Sehingga sekarang saat saya berpasangan lagi, saya selalu bawaannya curiga. Saya selalu paranoid sama dia, dok. Kemanapun dia pergi, selalu saya minta dia fotoin, dia laporin, dia tunjukin bukti bahwa dia senang dengan teman-temannya yang seperti apa. Karena dia pernah mengalami kasus perselingkuhan dari pacarnya yang dahulu. Nah, gimana biar bisa kita tahu bahwa pasangan ini ternyata baik-baik saja, beda sama yang dulu. Ya nggak bisa kita sama ratakan. Bahwa pasti kalau seorang perempuan itu pasti berselingkuh. Ya nggak begitu. Justru semakin orang ini dipercaya, semakin kita bisa memberikan kepercayaan pada dia. Apalagi kita yakin bahwa kita sudah menjadi seorang laki-laki yang baik buat perempuan ini. Kita nggak usah takut dong. Dan kalau misalnya perempuan tersebut yang pertama dulu memberikan bukan masalah perselingkuhan, tapi sesuatu sifat-sifat red flag yang pernah dia alami, ya kan perempuan ini dengan perempuan yang lain nggak sama loh. Asal keluarganya, pola asuhnya, tradisi dan budayanya. Sehingga setiap orang dengan keluarga yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, itu pun akan mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Sehingga jangan disamaratakan. Jadi kamu coba belajar untuk melihat positifnya dari perempuan tersebut. Ingat, pikiran kita adalah magnet. Saat kita berpikir yang positif-positif, maka yang positif juga yang akan terjadi. Tapi kalau kita selalu membawa pikiran negatif, takutnya dia selingkuh, takutnya dia begini-begini, kita sedang mengirimkan energi negatif kepada pasangan kita. Dan itu mengirimkan sinyal yang tidak baik, bahkan bisa terjadi kepada dia. Karena pasangan kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman saat dekat kita. Sehingga reaksinya pun menjadi tidak baik-baik saja. Dan balik ke konteks tadi, tiba-tiba kita memunculkan sikap posesif dan pasangan gak nyaman ya? Iya, jadi seperti itu kan. Jadi gak nyaman ya wajar gak dia jadi mencari yang lain seperti itu. Jadi mulailah segala sesuatu, saya selalu nasihatkan pada pasien, mulai hari ini jangan fokus kepada untuk merubah orang, mengatur orang seperti cara pikir kita. Tapi mulai hari ini fokus pada diri kita dulu. Bagaimana kita mengimprove diri, bagaimana kita menggrow up diri, mengupgrade diri, sehingga energi kita semakin positif. Selalu ada damai, sukacita, pikiran positif, selalu ada semangat, optimis. Kalau kita sendiri sudah bisa membuat vibrasi kita positif, sudah pasti kita akan menularkan hal positif ini kepada orang-orang sekitar kita, dan kita pun akan menarik hal-hal positif yang sefrekuensi ini datang kepada kita. Jadi gak usah takut akan ketemu dengan perempuan-perempuan yang red flag lagi. Wah, emang daging banget kalau ngobrol sama Dr. Yuli ya. Sebelum kita tutup, dok, the worst advice yang pernah dokter terima? Salah satunya gini, Bilal. Jangan jadi orang yang terlalu baik, nanti kamu dimanfaatin orang. Padahal setelah saya dewasa, saya berpikir bahwa urusan saya baik, sikap saya baik, sifat saya baik, bukan urusan saya dengan orang lain. Tapi urusan saya dengan Tuhan saya. Karena semua agama, ada gak sih yang mengajarkan sifat tidak baik? Semua mengajarkan untuk kita berbuat baik pada orang lain. Apalagi kalau kita berbuat baik tanpa mengharapkan sesuatu. Kalau kita mengharapkan sesuatu dengan perbuatan baik kita, pasti kita akan kecewa. Kita merasa dengan cara pikir kita cuma dimanfaatin. Kok dia gak balas kebaikan saya? Sebenarnya bukan itu. Tetapi kebaikan yang kita taburkan itu adalah karena kita menjalankan fitrah kita sebagai seorang manusia yang diharapkan setiap agama untuk berbuat baik. Kecuali perbuatan baik kita ini diikuti oleh emosi-emosi negatif.
Sehingga kita menjadi seorang yang seperti people pleaser. Sulit berkata tidak. Bahkan nggak bisa menolak walaupun itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Membuat kita tidak damai. Kita nggak bisa membuat boundaries ini. Nah itu yang tidak baik. Itu yang perlu kita cari. Kenapa kita seperti itu? Ada permasalahan apa di masa lalu sehingga kita selalu mau bisa diterima sama orang lain. Berbuat baik hanya biar bisa diterima karena pernah mengalami luka, penolakan, diabaikan, tidak dihargai. Nah itu. Bukan berbuat baik untuk orang, tapi untuk kita sendiri dan Tuhan kita ya. Yes. Makasih banyak Dokter Yuni. Sama-sama. Sehat terus. Nice semuanya. Sukses. Amin.